muncul ke panggung demokrasi kita, mengusung nilai-nilai macam ini, kita biarkan untuk menjadi pemenang. Paling inti adalah elit politik ini harus juga memahami denyut jantung masyarakat. Bangsa ini, artinya kumpulan orang-orang ini, maunya apa? Dan politik identitas ini yang berbasis agama, ini menjadi problem karena dia mempromosi satu ideologi. Dan politik identitas ini yang berbasis agama, ini menjadi problem karena dia mempromosi satu ideologi. Kelompok ini cenderung berkonversi menjadi teroris. Obrolan kali ini dijamin bikin melek teman-teman netizen, apalagi kalau yang gak terlalu suka politik, tapi dijamin dah bakal jadi melek politik karena narasumber saya ini adalah orang yang selalu berapi-api begitu kalau ngomongin soal politik ataupun isu-isu terkini di televisi pastinya. Saya sapa dulu teman-teman netizen, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen, apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Jumpa lagi dengan saya Yasir Neneama di Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Seperti tadi saya sampaikan, narasumber saya kali ini adalah seorang pengamat politik yang sudah sering banget melintang di dunia perpolitikan. Halo Bang. Ya, selamat Mas Yasir. Selamat. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Wah, ini thank you banget nih Bang Boni Hargen sudah hadir di Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas nih. Ya, ini podcast luar biasa. Menarik. Nih, kalau ada Bang Boni ini kita ngebahas soal politik. Tapi sebelumnya saya pengen kasih background dulu nih. Bang Boni ini pernah menuntut ilmu di Universitas Indonesia. Kemudian ke Jerman itu ngapain Bang? Sebelum UI sebetulnya Sekolah Tinggi Filsafat di Jakarta. Oke. Kemudian di Jerman saya ngambil di Southeast Asian Politics. Southeast Asian Student kalau istilah Jermannya. Program. Oke. Nggak hanya ke Jerman, langsung nyebrang ke US. Terus kemudian ya di Amerika Serikat saya studi di Walden University sampai gelar doktor di situ. Udah selesai? Atau masih lanjut lagi nih? 3 tahun lalu udah doktor sih. 3 tahun. Sekarang juga masih ambil S2 tapi masih dirahasiakan lah. Tapi di luar juga. Ya mumpung COVID kan semua bisa online. Kok rajin banget Bang? Ya. Apa sih yang dicari? Saya kan dosen jadi saya juga butuh belajar. Saya dosen saya butuh belajar. Jadi kalau kita mengajar mahasiswa kan kita nggak boleh salah. Betul. Karena kalau dokter salah diagnosa cuma satu pasien korban. Tapi kalau guru salah ngajar, satu generasi bisa rusak. Wih. Maka saya berpikir kita dosen harus banyak tahu. Harus banyak pengalaman, banyak belajar supaya kita nggak salah. Karena generasi bangsa ini kalau salah didik, yang cerdas bisa jadi rusak. Apalagi yang dasarnya memang kurang cerdas. Nah itu, itu tujuan ngundang Bang Boni juga untuk mencerdaskan teman-teman netizen ini soal konstelasi politik yang saat ini tengah berlangsung. 2024 masih lama kok udah dibahas sekarang? Justru itu. Kenapa dibahas sekarang? Ada Bang Boni ini kita hadirkan teman-teman netizen. Kenapa teman-teman netizen yang ada di sini perlu melek politik 2024? Iya, saya kira demokrasi itu kan secara hakiki semua kita tahu bahwa dia berasal dari rakyat. Artinya kekuasaan itu memang bersumber pada rakyat. Terus kemudian secara teoritis dia dijalankan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada di dalam institusi politik. Lalu kemudian untuk rakyat, maksudnya apa? Bahwa kepentingan umum, bonum commune itu adalah tujuan tertinggi dari proses kekuasaan demokrasi. Nah dalam hal ini kalau masyarakatnya kurang melek politik, yang menjadi persoalan kemudian adalah kekuasaan itu dimanfaatkan oleh mereka yang mengambil alih jabatan. Nah di sana potensi penyimpangan kekuasaan bisa terjadi. Makanya saya bilang rakyat itu harus cerdas, publik itu harus cerdas. Itu syarat dasar untuk kita bisa membangun sebuah demokrasi yang sehat, yang kuat, yang betul-betul mensejahterakan atau berpihak pada kemaslahatan umum. Terlebih sekarang kalau kita lihat kita disuguhkan dengan bagaimana sejumlah silaturahmi politik, partai ini dengan partai ini, tokoh ini dengan tokoh ini, begitu kan. Jangan sampai acuh aja ya, tapi benar-benar harus tahu sebenarnya apa yang terjadi di balik pertemuan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain ataupun silaturahmi antar tokoh. Bisa? Ya, sebetulnya silaturahmi politik itu kan itu teknik aja dalam proses pemilu. Tetapi begini, saya kembali ke fondasi berpikirnya ya bahwa kalau kekuasaan itu memang dari rakyat. Nah, ini dijalankan oleh para wakil adalah mereka-mereka yang dipilih dalam pemilu.
Dan untuk bisa dipilih kan harus ada organisasi politik, yaitu partai. Nah, silaturahmi elit itu kan satu teknik dalam persiapan pemilu. Tetapi paling inti adalah elit politik ini harus juga memahami denyut jantung masyarakat. Bangsa ini, artinya kumpulan orang-orang ini, maunya apa? Harus memahami denyut jantung harus masyarakat. memahami denyut jantung masyarakat. Sekarang udah memahami belum? Nah, ini saya kira dari proses mencari bentuk. Muncul banyak tokoh yang kemudian diusung untuk menjadi calon presiden ya. Dan semua partai juga sudah mulai bergerak manuver kiri kanan, mereka membangun koalisi ya, konstelasi. Tapi semua itu menurut saya sih sejauh ini masih 50-50 antara menangkap aspirasi publik dan memaksakan ambisi elit politik. Nah, yang ideal itu kan pergerakan elit ini harus mencerminkan kehendak rakyat. Makanya saya katakan partai politik dan semua elemen politik yang bermain di dalam proses pemilu itu harus selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Karena tanpa dialog, tanpa deliberasi publik, itu nanti kekuasaan itu menjadi terpisah. Harus berkomunikasi dengan masyarakat. Harus selalu Bang Boni lihat berdialog. kurang atau belum ini? Atau jangan-jangan pas mau pemilu doang nih baru elit-elit politik ini berkomunikasi dengan masyarakat? Sebetulnya elit kita sudah mulai banyak belajar. Banyak kandidat yang sudah terbiasa turun ke bawah dan mereka berbicara dengan masyarakat. Nah, ini tradisi yang positif dan sebetulnya yang memicu tradisi ini dari awal itu kan Pak Jokowi. Ketika beliau di Solo, di Jakarta, dan kemudian sekarang jadi presiden. Beliaulah yang memperkenalkan satu penampilan politik yang betul-betul populis. Belusukan yang kita lihat kan. Nah, saya kira itu kemudian jadi tren dan sampai hari ini yang nggak ngerti belusukan pun juga tidak akan bisa diterima dalam pemilu. Nah, maka sekarang memang meniru gaya itu tren lah. Tapi yang membedakan Pak Jokowi dengan mereka-mereka yang meniru adalah Pak Jokowi itu memulai karena memang keberpihakan moralnya itu pada kelas bawah, pada kepentingan masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman bapak-bapak yang ada sekarang di estalasi politik ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan bapak-bapak aja nih, dan ibu-ibu yang ada di estalasi politik ini, apakah mereka belusukan karena keberpihakan moral kepada kepentingan di grassroots akar rumput ini, atau mereka hanya mencari pencitraan? Kalau yang Bang Boni lihat, kalau saya lihat, atau yang grassroots nih? Ya, beberapa yang sudah lama di panggung politik selalu berada di atas dan tiba-tiba turun ke bawah, jelas itu pencitraan. Tapi spill mereka, nama dong. Mungkin itu agak berbahaya, Mas Yasin, karena agak berbahaya ya. Pemilu ini masih jauh, kan? Nanti kita sudah bikin muncul peta konflik nggak bagus. Oke. Jadi maksud saya begini, silaturahmi itu kan positif. Betul. Saya sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Ibu Puan ketika mendatangi Pak Surya Paloh. Saat yang sama kan kita tahu bahwa Nasdem ini jauh-jauh hari sudah menyebut nama Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka salah satu. Lalu dibumbui ada beberapa nama seperti Ganjar di dalam daftar itu kan. Tapi kan kesadaran banyak orang tahu bahwa ini mau mengusung Anies nih, hanya dibumbu-bumbuin. Tapi Ibu Puan bisa gitu ya melakukan silaturahmi dan berjumpa dengan Surya Paloh. Itu buat saya satu hal yang sangat signifikan, menandakan bahwa memang Ibu Puan itu sosok yang juga diperhitungkan oleh partai-partai lain. Itu lalu kemudian silaturahmi ke Pak Prabowo, yang lain. Itu juga langkah yang cerdas sih. Cuman nanti setelah selesai dengan pendekatan elitis ini, bagaimana Ibu Puan bisa merebut hati publik ini? Nah, itu yang paling penting. Ya, karena di berbagai lembaga survei yang muncul, nama Ibu Puan kan masih menengah ya ke bawah ya. Dan meskipun potensinya besar, saya kira memang tetap kerja keras timnya itu perlu untuk bisa mendongkrak. Safari politik yang dilakukan apakah juga cukup membantu mendongkrak kepercayaan? Kalau safari politik itu Mas Yasir itu lebih pada memang nanti slot pemberitaannya ya di semua platform media itu akan besar dan itu bisa memicu tingkat
pengenalannya itu tinggi. Popularitas berarti ya. Popularitas. Nah, tapi bagaimana tidak berbanding lurus dengan konversi tingkat kepercayaan. popularitas menuju elektabilitas itu memang butuh kerja keras. Nah, di situ saya bilang bahwa Ibu Puan ini kan aset. Ya timnya harus betul-betul cerdas dan tulus lah bekerja kalau memang ingin mengusung Ibu Puan jadi calon presiden. Karena sejauh ini antara masyarakat dengan elit politik itu masih ada jarak. Ya, jarak ini yang harus didekatkan. Ini berlaku untuk semua figur, ya, tidak hanya. Maka perbaiki itu sehingga nanti masyarakat itu bergeser dari mengetahui jadi menyukai, menyukai lalu memilih. Nah, ini memang problem semua partai politik di Indonesia ya. Sekian lama puluhan tahun kita melihat bahwa manajemen partai politik ini masih agak kaku dalam relasi masyarakat akar rumput dengan organisasi partai. Nah, sekarang ini itu harus dibikin lebih cair, lebih fleksibel. Sehingga setiap orang mau dari lapis paling bawah sampai atas, itu kemudian dia bisa bebas berkomunikasi dalam politik. Nah, itu yang membuat orang makin mencintai partai politik, makin juga mencintai para kandidat yang dimunculkan. Tadi yang disebutkan Ibu Puan dari PD Perjuangan, tapi kalau kita berbicara soal partai ini kan ada sosok lain, Ganjar. Jadi tantangan tersendiri atau jadi pertanyaannya tanggapannya seperti apa? Saya memberikan pertanyaan umum, tanggapan Bang Boni seperti apa? Menarik sekali karena dari awal memang sampai hari ini semua lembaga survei menempatkan Pak Ganjar sebagai potensi calon yang tertinggi elektabilitasnya. Nah, baru tuh menyusul nama-nama lain seperti Pak Prabowo, Pak Anies dan Ibu Puan dan seterusnya. Nah, saya kira memang PDIP selalu punya aset besar macam ini. Nah, tetapi kan persoalannya adalah apakah partai akan memilih yang bersangkutan untuk menjadi calon presiden? Ini pertanyaan yang serius dan besar. Pernyataan Presiden Jokowi belum lama ini kan agak bikin banyak orang itu mulai meriang. Ketika Presiden mengatakan yang popularitasnya tinggi belum tentu menjadi calon presiden. Betul. Nah, saya kira itu pernyataan sinyalemen yang memang bikin meriang banyak orang, terutama para simpatisan Pak Ganjar Pranowo. Tetapi kalau bicara dalam bingkai demokrasi, saya kira semua partai politik hari ini diundang oleh satu komitmen untuk memikirkan Indonesia di masa depan, 2024 ke depan. Maka memutuskan siapa yang menjadi calon presiden itu tidak boleh dilepas atau dipisahkan dari kepentingan menjaga NKRI di masa depan. Kenapa saya katakan ini? Karena saat ini politik identitas itu menjadi mainstream strategi yang mengepung panggung politik kita. Dan politik identitas ini yang berbasis agama ini menjadi problem karena dia mempromosi satu ideologi yang justru bertentangan dengan Pancasila, dasar negara kita. Ini yang benar-benar harus dipahami teman-teman. Ini yang dipahami teman-teman netizen. Jadi banyak orang mengatasnamakan agama, tapi sebetulnya mempromosi aliran-aliran sekte-sekte yang justru bertentangan dengan prinsip bernegara kita. Ya, misalnya kelompok takfiri, ya itu kelompok yang menghalalkan kekerasan, dan kelompok ini cenderung berkonversi menjadi teroris. Begitu juga kelompok Wahabi itu kan gagasan politiknya itu sangat anti demokrasi karena melihat demokrasi sebagai sistem togut. Ya. Nah, bagaimana mungkin ya kekuatan politik yang muncul ke panggung demokrasi kita mengusung nilai-nilai macam ini kita biarkan untuk menjadi pemenang, kan ini beban sejarah yang serius. Jadi makanya menurut saya partai politik ini harus benar-benar meletakkan kepentingan bangsa dan negara ini sebagai dasar pertimbangan. Sehingga semua partai politik sudah melakukan semua partai politik. Apakah sudah? Problemnya adalah sejauh ini saya melihat tidak banyak partai politik terlibat di dalam isu-isu mendasar seperti ini. Karena kebanyakan partai justru terjebak dalam pragmatisme. Sama aja ketika Nasdem misalnya menyebut nama Anies Baswedan, kan sebagian netizen dan juga publik Indonesia ini agak kecewa. Kenapa? Karena melihat Pak Anies itu sosok yang dimenangkan oleh kubu kanan, sayap kanan ini. Kalau istilah dalam teorinya itu the right wing populist. Ya, kelompok populis sayap kanan yang suka mengusung nilai-nilai kelompok, ya, mengusung politik identitas dan sebagainya.
Nah, tetapi partai nasionalis seperti Nasdem kok bisa gitu mengusung? Nah, orang melihat bahwa ini ada pragmatisme di sini. Apa itu memang strateginya Nasdem untuk merangkul suara itu dari yang namanya partai pragmatisme. Artinya mengambil untung, yang penting ada untungnya. Oke. Terlepas bahwa apakah itu mencederai prinsip yang lebih besar, yaitu. Berarti menurut Abang Nasdem ini mengambil langkah pragmatis begitu? Menurut saya kalau Nasdem tetap akan mengusung Pak Anies, akan dihakimi oleh pemilih sendiri. Karena itu dianggap langkah pragmatis. Dihakiminya, elektabilitas Partai Nasdem pasti merosot tajam di pemilu berikutnya. Dan kemudian sejarah akan terus mencatat bahwa Nasdem partai yang tidak lebih baik daripada partai asalnya, yaitu Golkar, ketika dulu dia mengkritik Golkar dan mendirikan partai baru dengan tujuan mau membawa warna baru dalam demokrasi. Nanti orang akan lihat, oh ternyata Nasdem tidak lebih baik, bahkan lebih buruk dari Golkar. Tapi kita juga disuguhkan ya sama silaturahmi Nasdem yang begitu banyak juga ya. Ada ketemu AHY, ya, saya kira Prabowo, saat ini, kemudian ketemu Puan juga. Memang konstelasi pemilu ini kan hanya akan terbelah di dua poros itu. Kalau misalnya, kalau kita bicara dari sisi permainan elitnya ya. Di sana nanti akan ada PDI Perjuangan dengan kelompoknya, akan merepresentasi kaum nasionalis. Di sebelah kanan ini nanti akan muncul tuh Nasdem, Demokrat, PKS ya, satu dua yang lain, partai yang non parlemen juga. Itu nanti akan mengusung siapa sosoknya, ya Anies. Berarti dan menurut abang nih Nasdem sama PDIP ini akan berpisah, padahal kemarin kan sempat ketemu tuh. Nah, sama ini sekarang tergantung siapa yang diusung. Oke. Saya kira kalau misalnya Nasdem batal mengusung Anies Baswedan, masih ada potensi Nasdem berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Nah, itu yang kita harapkan sebetulnya. Karena ini kan Nasdem sudah terlanjur menyebutkan beberapa nama ya. Yes. Ada Anies, kemudian Ganjar, iya. ada Andika Perkasa. Nah, sekarang tergantung PDI Perjuangan akan mengusung siapa. Itu juga akan mempengaruhi apakah koalisi Indonesia Bersatu bertahan atau tidak. Kemudian poros Indonesia Baru, Indonesia Raya itu akan bertahan atau tidak. Saya kira kuncinya sekarang itu ada di PDI Perjuangan. Nah, kalau di sebelah sana itu sudah, saya kira mereka sudah siap. Yaitu akan mengusung itu tadi Pak Anies, Pak AHY, entah kombinasi lainnya siapa. Tapi yang pasti partai-partainya itu. Nah, sekarang kalau Nasdem ada di sana, maka dua poros besar ini akan menjadi dua tandingan yang sangat serius dan very kompetitif nanti di pemilu 2024. Nah, berbicara soal PDIP yang nanti mengusung siapa, dari tanggapan ataupun hemat Anda melihat silaturahmi yang begitu dan konstelasi politik di PDI Perjuangan, pertanyaan orang awam, jadi PDIP itu akan mengusung siapa? Jangan jawabannya tergantung Bu Mega ya. Enggak, begini, kan setiap partai ada fatsunnya ya. Kalau memang di PDI Perjuangan sih itu kan tergantung, ada anggaran dasar rumah tangga partai. Dan peran Ibu Mega memang ya sentral. Betul. Menurut saya peran Ibu sentral ya, karena memang beliau tokoh yang sudah mencetak sejarah panjang dan biasanya tidak pernah keliru sih Ibu Mega dalam mengambil keputusan. Itu terbukti dengan dipilihnya Presiden Joko Widodo ya. Betul. Ya, dulu orang ribut-ribut ini menjelang hari H, underestimate bahwa PDIP pasti mengusung orang lain. Ini Pak Prabowo. Saya yang selalu meyakini. Saya waktu itu bisik ke Pak Jokowi. Saya bilang, Mas, saya masih panggil Mas karena belum presiden. Dan kami dekat. Saya bilang sama beliau, Mas, ini PDI Perjuangan pasti dukung Mas. Beliau agak tidak merespons, hanya senyum dan sedikit angguk. Dan ketika itu opini di media, bahkan seorang Yusuf Kala yang kemudian menjadi wapresnya masih mengatakan bahwa terlalu dini Joko Widodo maju capres. Dan ternyata dan belum apa-apa, belum menunjukkan prestasi dia di Jakarta. Malah akhirnya kan Pak JK menjadi wapresnya. Dan terbukti Bu Mega buat keputusan yang sangat tepat untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan hari ini kita menikmati perubahan karena Pak Jokowi. Dan saya yakin 2024 juga Ibu akan buat keputusan itu. Ya, sambil menunggu keputusan, saya ganti pertanyaan. Persentase antara Ganjar dan Puan. Boleh tidak dijawab kok? Atau diganti dengan kalimat yang lain, Bang? Atau memang sulit? Semua akan dikembalikan kepada keputusan. Sulitnya begini. Karena Ibu Puan kan juga sudah berubah. Maksudnya, kalau 10 tahun lalu orang meragukan Ibu Puan, saya kira hari ini enggak. Betul. Kenapa? Karena sebagai ketua DPR dia sukses. Sebagai sosok perempuan juga dia sukses membangun citra keberpihakan pada perempuan dan pada kelompok mustadafin ya. Kalau istilah Ali Syariati. Orang-orang kelas bawah, kaum tertindas atau apa. The disinherited lah, kaum-kaum itu kata Fanon. Nah, maksud saya bahwa Ibu Puan pun juga hari ini tokoh besar. Sehingga kalau mau dibandingkan agak sulit sih Mas. Tapi sekali lagi menurut saya itu akan tetap kembali kepada keputusan partai.
Dan menurut Anda pilihan Bu Mega ini adalah pilihan yang tepat karena track record sebelumnya memilih Joko Widodo? Iya, dan Ibu Mega memang tidak pernah keliru dalam mengambil keputusan besar yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Nah, maka saya optimis sekali bahwa pada waktunya lah semua rakyat Indonesia akan dipuaskan oleh keputusan Ibu Mega. Karena dari saya amati Ibu dari tahun 2004 ke sini, Ibu Mega itu selalu meletakkan kepentingan bangsa dan negara itu di atas. Baru bicara partai, baru bicara kelompok. Jadi tingkatan itu, stratifikasi, piramidanya jelas. Nah, makanya saya nggak ragu. Nggak ragu. Kalau dengan pilihan Joko Widodo, apakah akan sama? Saya kira Pak Jokowi sih kan nggak punya partai. Beliau kan cuma anggota di PDI Perjuangan. Atau saya ganti pertanyaannya, apakah nanti masukan dari Presiden Joko Widodo yang telah memimpin 2 periode ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan dari Bu Mega? Mungkin saja, karena beliau presiden kan. Ya, apalagi pendukung Pak Jokowi, relawan kelompok relawannya juga kan besar, bahkan mendekati jumlah besarnya partai ya. Dan itu tentu Pak Jokowi akan menjadi determinan yang serius. Nah, tetapi apakah Pak Jokowi mau menyatakan pendapatnya di hadapan partai politik itu juga kan masih menjadi pertanyaan. Karena sejauh ini setahu saya Pak Jokowi hanya mengatakan ojo ke susu. Ojo ke susu. Ya, terakhir di Musra di Jawa Barat itu kan juga beliau mengatakan ya nanti kita lihat, tunggu arahan. Artinya belum tahu siapa yang akan dimajukan. Tapi kalau kita lihat juga ini kan banyak survei yang dilakukan terkait dengan tingkat elektabilitas sejumlah calon presiden ataupun tingkat elektabilitas dari partai. Kalau dari lembaga pemilih Indonesia yang Abang... Ya, kalau lembaga saya itu kan dulu didirikan itu bareng sama siapa Pak Denny J.A. ya, LSI. Cuman saya tidak mengambil pendekatan kuantitatif. Kita mengambil pendekatan kualitatif. Nah, ini lebih menarik justru karena ya kualitatif. Kalau di kita sih analisisnya itu kita kan jarang publikasi ya, nggak ada survei. Kalaupun ada 1-2 survei itu biasanya kombinasi, mix mix approach ya, pendekatan kuantitatif yang kualitatifikasi. Survei terakhir apa yang sekarang lagi berlangsung? Yang soal elektabilitas ataupun terkait dengan pemilu lah, baik parpol maupun capres. Kita nggak main di pemilu. Kita saat ini lagi jalankan satu survei khusus untuk kelas menengah intelektual. Bagaimana pandangan mereka tentang kinerja para pembantu presiden di sepanjang semester pertama 2022. Para launching tanggal 14. Presiden. Tapi kalau ngomongin para pembantu presiden kalau nih. kajian soal siapa capres yang ini itu kita lakukan. Tapi tidak untuk dipublikasikan. Biasa kita lakukan dan dari kajian kita sejauh ini memang ada beberapa pertama itu kita petakan dulu lingkungan strategis dari bangsa dan negara kita. Bahwa di sana ada persoalan-persoalan ancaman yang serius terhadap ketahanan ideologi negara dan sebagainya. Di situ kita perhatikan memang itu tadi kelompok sayap kanan ini radikal lah istilah-istilah umumnya. Kaum radikal ini semakin terkonsolidasi dan semakin kuat. Nah, itu yang ingin saya highlight sedikit nih berkaitan dengan kelompok radikalis ini. Kalau kita lihat pemerintahannya Presiden Joko Widodo kan banyak ormas-ormas yang akhirnya dibubarkan. HTI kalau tidak salah dibubarkan. Kemudian itu kerja dari tim BNPT juga sangat gencar begitu. Tapi itu seperti antitesis gitu seperti yang Bang Boni sampaikan tadi. Ide repotnya begini, dia kan ideologi ya. Ideologi itu sama seperti energi. Jadi hukumnya itu ada hukum kekekalan. Dia nggak bisa dihilangkan tapi bisa berubah bentuk. Nah yang terjadi hari ini adalah FP dibubarkan, Hizbut Tahrir dibubarkan, tetapi kan energinya, ideologinya itu hidup. Masih ada ya? Hidup dan semakin hidup. Ketika dia dibendung secara format, ya dari sisi formatnya, maksudnya organisasinya, dia akan semakin liar. Dan justru makin subur. Nah hari ini itu yang terjadi. Muncul itu kelompok-kelompok dakwah, organisasi-organisasi tak berbentuk yang ada di berbagai lapisan bawah masyarakat. Terutama saya perhatikan itu di temuan kita LPI di Jawa Barat, di Sumatera Terakhir Barat. juga pernah itu ada beberapa kelompok yang akhirnya sempat heboh di Lampung. Itu kan hanya pentolan-pentolan itu hanya pentolan di permukaan, tapi bahwa pergerakannya hidup dan jalan terus. Nah, kemudian mereka juga masuk ke kementerian, ke institusi negara, dan mereka makin berkembang liar.
yang ada di birokrasi hari ini, yang ada di BUMN, yang ada di kementerian, itu semua memang kelihatannya mulai menurun. Tapi hati-hati, mereka hanya sedang menyesuaikan diri. Ada proses adjustment terhadap situasi konteks politik. Tapi sebetulnya mereka makin berkembang. Makin berkembang. Ini menarik nih. Jika mereka makin berkembang, seberapa besar mereka akan mempengaruhi konstelasi politik 2024? Sangat besar. Sangat Kenapa? besar ya. Karena ini berkaitan dengan satu ya soal propaganda politik. Propaganda politik di media sosial, terus kemudian pendanaan politik. Nah, kalau pendanaan politik kan orang selalu melihat dengan kacamata klasik bahwa harus ada bohir besar. Ada duitnya. Ada misalnya sebut naga 9 naga. Ada kelompok ini sana. Orang lupa ada satu metode baru dan itu berkembang di kelompok sayap kanan. Yaitu mereka menciptakan kantong-kantong sumber dana dari lapis paling bawah sampai atas. Dan itu bersifat dia sporadis. Di mana-mana. Siapa yang punya Indomaret kecil di sini, siapa yang punya ini. Dan itu jadi banyak kantong. Yes, banyak kantong. Banyak kantong ketika kita jadiin satu. Iya, dan mereka tidak perlu memikirkan satu sumber dana untuk satu provinsi, enggak. Mereka pikirin satu sumber dana untuk satu RT, untuk satu RW, untuk satu desa, kayak gitu. Jadi mereka lebih efektif. Dan tak terasa dana mereka nanti lebih besar kalau diakumulasi. Betul, terlihat kecil tapi ketika dikumpulkan besar. Akumulasinya besar. Tetapi akan sulit dideteksi oleh undang-undang pemilu. Karena undang-undang pemilu hanya mengatur soal besaran sumbangan individu, korporasi. Nah, yang ini kan enggak. Berarti cerdas juga mereka ya. That's why mereka sudah tahu celah-celahnya dan untuk ini yang kayaknya harus benar-benar dibikin melek nih teman-teman netizen, jangan sampai fokus dengan hal-hal yang diperbincangkan ataupun yang ditampilkan oleh para elit-elit politik tapi lupa bahwa ada hal yang lebih mendasar. Yang diam-diam bergerak. Diam-diam bergerak gitu. Ya. Saya ambil contoh misalnya di BUMN ya. Yang kami telusuri ya. Kan LP itu apa aja dikaji itu. Yang kita lihat itu di BUMN itu misalnya pemberian proyek. Memang lelangnya terbuka. Lelangnya terbuka ya. Dan Pak Erick Thohir ini kan sudah luar biasa Menteri BUMN yang melakukan transformasi besar-besaran. Tapi masih ada 1-2 oknum yang mampu melawan perintah. Dan mereka prakteknya apa? Vendor-vendor yang masuk dalam pelelangan itu kelihatannya semua ikut hukum, proses hukum. Tapi ternyata sudah ada desain untuk memenangkan si A atau si B. Nah, nanti proyek yang dimenangkan ini itu ada fee-nya. Nah, itu alirannya nanti kemana? Ke kelompok yang siap menjadi donatur di level RW, yayasan. Itu semua persiapan pemilu. Ini juga yang menjadi harus dipahami nih teman-teman netizen. Jadi jangan fokus dengan hal-hal yang tampil di permukaan saja, tapi juga harus lebih melek lagi untuk lihat di dalam backstage-nya dan yang underground ini bahaya. Nah, yang backstage, yang underground, yang menyusup secara diam-diam, tentu itu menjadi hal yang paling kita waspadai. Orang awam nih, yang harus saya lakukan apa nih Bang? Ya memang itu kan tidak mungkin. Orang tahu ya kalau dia nggak punya otoritas kan nggak mungkin bertindak. Menurut saya setiap individu hari ini cukup menyadari bahwa situasi negara kita sedang dalam satu perang ideologis. Jadi tidak baik-baik saja. Memang kelihatannya baik-baik aja, tapi seorang negarawan akan melihat bagaimana persoalan itu real. Ya, ketika bangun gereja dilarang di Cilegon, ketika dulu ada masjid dilarang dibangun di Sulawesi Utara. Dan ini semua kan bentuk-bentuk konkret dari mental intoleran, sikap radikal, eksklusivisme yang menganggap kelompoknya paling benar, di luar itu tidak benar. Nah, gerakan kelompok politik sayap kanan ini ingin menyuburkan mental itu. Dan ini bertentangan dengan demokrasi. Maka teman-teman ya semua kita ini wajib cerdas melihat ini sehingga memilih orang di pemilu harus dengan pertimbangan ini dulu. Apakah orangnya nasionalis atau tidak? Apakah orang yang mau membangun menarik Indonesia? Nih bahasanya. Apakah yang kita pilih nasionalis atau tidak? Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita untuk melihat bahwa ini orang nasionalis? Secara sederhana, biar secara sederhana pertama kita lihat partai asalnya. Oke. Secara simpel kita lihat partai asalnya. Partai mana sih yang paling sering berpihak pada diskriminasi terhadap perempuan? Partai mana sih yang getol-getol anti prostitusi tapi justru banyak melakukan prostitusi? Anti korupsi tapi melakukan korupsinya, kayak gitu-gitu. Partai mana sih yang permisif dengan radikalisme, dengan terorisme? Nah, itu sebetulnya bisa telanjang, bisa dilihat. Bisa dilihat lah teman-teman netizen. Bisa dilihat sendiri lah. Nggak perlu di-spill sama Bang Ben. Terus kemudian individu, mereka itu juga bisa kita lihat track recordnya.
ini orang siapa sih? Oh, dia pernah jadi Dewan Pertimbangan di sebuah ormas yang sudah dilarang. Jadi, oh gitu-gitu jangan dipilih. Berarti track recordnya harus benar-benar kita telusuri. Harus kita telusuri. Meskipun nanti yang ngusung dia itu partai nasionalis. Oke. Karena apa? Jangan sampai kejadian 2005 ke sini itu terulang. Apa yang terjadi setelah pilkada langsung? Otonomi daerah diterapkan, dikeluarkan undang-undang yang tahun 99. Lalu kemudian pemilihan langsung mulai 1 Juni 2005, Kutai Kertanegara, lalu disusul Depok. Tanggal 6 kalau nggak salah, kebetulan saya terlibat. Yang terjadi kemudian adalah muncul begitu banyak perda syariah di berbagai daerah di Indonesia, dan itu melahirkan satu kerisauan besar. Nah, setelah ditelusuri secara statistik, itu bukan partai agama. Yang mengusulkan dan memenangkan perda-perda itu ya partai nasionalis, seperti Golkar, mohon maaf. Nah, artinya bahwa orang-orang ini bisa menyusup juga ke partai nasionalis. Jadi tidak cukup kita membaca platform partainya, tapi juga melihat track record orang-orang ini. Menarik nih, kayaknya nggak cukup satu episode nih saya undang Bang Boni untuk ngebahas hal ini, karena takutnya melebar, jadinya teman-teman netizen juga akan bias gitu. Jadi untuk pertemuan pertama Bang Boni ini saya mau fokus bagaimana tadi bagaimana mengedukasi teman-teman netizen agar mereka bisa melek politik dan juga benar-benar memilih tokoh-tokoh yang nasionalis. Terakhir Bang Boni, boleh dong kasih pesan nih buat teman-teman netizen yang nonton Obras gitu. Langkah awal, gue udah pengen melek politik nih, tapi mereka bingung nih, yang harus gue lakuin apa nih? Nah, kira-kira yang pertama kali mereka bisa lakukan apa nih? Ya, pertama sekali itu kita harus tahu dulu partai politiknya. Kita sesuaikan antara harapan-harapan kita, gagasan politik di kepala itu kan ada, harapan. Itu akan nanti membentuk apa, penilaian, ideologi politik kita sebetulnya apa. Nah, itu sesuaikan dengan partai mana yang memperjuangkan apa yang kita mau itu. Lalu kemudian lihat siapa sih orangnya yang tepat, yang bisa mewujudkan. Misalnya, saya secara pribadi anti aborsi, otomatis. Saya menentang aborsi dari usia muda, saya sudah tolak keras. Nah, partai mana sih yang mau setuju dengan saya soal ini? Kalau dia banyak, baru saya agak menurun. Siapa sih sosok yang bisa saya percaya bisa mewujudkan kebijakan macam ini? Atau misalnya anti poligami. Partai mana sih yang setuju dengan isi kepala saya bahwa tidak akan dibenarkan untuk poligami misalnya, demi hak perempuan. Atau misalnya anti hukuman mati. Nah, itu semua kan posisi moral, isu-isu moral yang membawa kita pada pilihan, you berpihak atau tidak. Nah, begitu. Jadi saya kira kita harus tahu semua, cerdas lah. Cerdas nih. Nanti kita akan undang lagi teman netizen, Bang Boni Hargen untuk main ke Obras, biar nanti ada banyak banget. Karena saya yakin Bang Boni ini banyak banget nih ilmu-ilmu politiknya ataupun perspektif politik yang bisa di-share untuk kita. Tujuannya satu, yaitu bagaimana kita bisa berpikir rasional terkait dengan dinamika politik yang terjadi di tanah air. Thank you banget. Tetap merah putih. 100%. Tetap merah putih. Thank you banget Bang Boni telah hadir di Obras. Nanti saya undang lagi buat ngobrol di Obras. Thank you banget Bang Boni Hargen udah mampir ke Obras. Jadi nanti kita akan undang lagi Bang Boni untuk ngobrol lagi terkait dengan isu-isu politik yang lainnya. Yang jelas harapan nggak hanya gue sih, harapan Bang Boni juga bahwa teman-teman netizen ini bisa sedikit melek politik sehingga nanti pada saat 2024 tuh nggak buta-buta banget lah untuk memilih siapa yang akan bertanggung jawab untuk 5 tahun ke depan untuk bangsa Indonesia. Saya tutup, Yasir Nenama pamit. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.